Hai para millennials traveler, terutama buat kalian yang sedang mimpi untuk bercita-cita sebagai awak kabin. Tak kenal maka tak sayang, saya dengan Danang Mandala Prihantoro. Untuk akun Instagramnya ada di sini. Dan saat ini saya lagi didampingi oleh salah satu selebriti penerbangan paling hits. Dengan siapa, Mbak? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vira Madani dan Instagram saya bisa dilihat di bagian bawah di sini fv_ramadhani94. Nah, ini salah satu momen yang paling spesial karena kita berada di penerbangan perdana Lion Air dari Manado ke Timika. Nomor penerbangannya JT700. Banyak sekali di antara kalian yang selalu menanyakan apa sih syarat menjadi pramugari, terus apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk menjadi pramugari. Nah, biar lebih afdol, Mbak Evi nih yang akan jelasin ke kalian. Mbak, ini banyak para subscribernya yang selalu tanya, pertama, apa sih sebenarnya syarat-syarat jadi pramugari? Terus yang kedua, apa sih yang harus dia siapkan untuk menuju pramugari? Nah, tapi kita juga pengen tahu nih Mbak, awal muasalnya Mbak Evi jadi pramugari itu karena apa sih? Nah, jadi semuanya sebelum aku jadi pramugari itu sebelumnya kan sekolah di Banjarmasin dan saya juga cuma lulusan SMA. Setelah itu saya daftar sekolah pramugari gitu, sekolah pramugari di Malang. Nah, setelah itu pas 6 bulan karena waktu saya lulus SMA itu umur masih 17 tahun. Jadi kalau mau daftar kerja pun susah karena kita kan perundang-undangan untuk kerja aja minimal 18 tahun gitu. Nah, terus pada saat itu pas saya selesai pendidikan selama 6 bulan, saya langsung daftar ke Lion Air dan alhamdulillah sekali tes langsung keterima. Sebenarnya syarat-syarat untuk jadi pramugari itu sebenarnya sih kita nggak perlu harus sekolah yang namanya pendidikan penerbangan, itu nggak perlu. Dengan kita punya basic aja tentang dunia penerbangan, kita cari tahu sendiri tentang dunia penerbangan, apa itu nama-nama bandara, terus di daerah-daerah tuh apa aja yang kan sebenarnya itu udah bisa menjadi basic kita. Terus pertama juga yang paling penting itu kita harus bisa menggunakan bahasa Inggris karena itu memang udah bahasa internasional dan minimal tadi umur 18 tahun juga. Nah, terus tidak kayak kata-kata cantik itu seharusnya sebenarnya tidak ya, katanya kan kalau pramugari itu terkenal cantik gitu kan, harus cantik, putih, terus harus mulus. Sebenarnya itu tidak, karena cantik itu sebenarnya relatif ya. Terus banyak juga orang terlihat cantik tapi kalau misalnya IQ-nya 0 ya percuma, itu nggak dibutuhkan di dalam dunia penerbangan karena cantik itu tidak menomorsatukan gitu. Jadi kalau misalkan buat kalian nih semuanya yang mau jadi pramugari ataupun pramugara, udah nggak usah insecure, kalian harus percaya diri, kalian coba. Yang penting sih yang pertama minimal tinggi badan. Nah, setiap maskapai itu pasti memiliki minimal tinggi badan. Kayak misalkan untuk di Lion sendiri itu Lion, Wings Air sama Batik, untuk Lion Group lah ya, itu 160 minimal. Terus dilengkapi dengan berat badan yang proporsional. Jadi kalau misalnya ya 160 ya setidaknya berat berarti 50 kilo gitu. Dan kayak bekas-bekas luka itu sebenarnya ya kalau bisa sih nggak ada ya bekas-bekas luka seperti itu, karena memang pramugari itu memang didesain gimana caranya terlihat harus perfect gitu. Walaupun sebenarnya kita bukan perfect gitu, tapi terlihat memang ya seorang pramugari bukan hanya seragam aja seorang pramugari. Cara berbicara, cara menyampaikan, berkomunikasi dengan orang lain itu memang terlihat banget kalau memang dia seorang pramugari. Terus dengan attitude-nya yang sangat bagus, udah dididik juga. Sebenarnya kalau masalah attitude itu sebenarnya orang tua sudah mengajarkan ya. Tapi dengan kita masuk di lembaga terus masuk dalam perusahaan, kita diajarkan lagi begini loh cara komunikasi yang baik, terus menyampaikan sesuatu kepada penumpang, terus cara memperkenalkan kayak kota-kota kayak gitu, itu semuanya sih diajarkan kayak gitu, kayak servis kepada penumpang gitu, safety juga itu paling penting. Jadi mau jadi pramugari itu nggak usah aku harus cantik dulu, tidak, karena pramugari itu bukan hanya dilihat dari kecantikan tapi IQ juga kita dilihat, kepintaran kita juga. Nah, berarti buat kalian nih milenial, dari apa yang disampaikan Mbak Evi ini itu sangat menjawab terutama
dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Ya. Jadi yang pertama adalah pendidikan, itu sangat penting. Ya. Dan kalau penguasaan bahasa juga harus dilakukan. Ya. Karena di sini ada proses untuk belajar ya Mbak. Iya. Wajib untuk belajar. Jadi buat kalian yang mau jadi pramugari, belajar bahasa asing mulai dari sekarang. Ya, Betul benar, Mbak? benar sekali. Oh. Kemudian yang kedua, dari sisi tinggi badan. Ya. Tinggi badan Mbak Evi tadi juga udah menyampaikan tinggi badan dan berat badan harus proporsional. Ya, proporsional. Harus proporsional dan itu harus sehat jasmani dan rohani. Iya. Ya kan Mbak? Ya, benar. Kemudian yang ketiga, ada kemampuan untuk mencari informasi-informasi seputar penerbangan Ya. untuk memperkaya ilmu. Ya, benar. Misalnya, tahu nama-nama bandar udara di Indonesia, mungkin Ya. ada nama-nama pesawat, kemudian ada lokasi atau daerah-daerah itu di mana? Iya Mbak. Iya, benar sekali. Kemudian yang keempat, itu secara attitude juga harus dimiliki. Ya. Attitude itu merupakan sifat, sikap yang pernah diajarkan oleh dari lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat, itu tetap harus menjadi acuan, Ya. ya kan? Nah, ini Mbak, ada pertanyaan juga. Pada saat mendaftar itu meminimalisir rasa grogi, deg-degan, gemeter, itu kira-kira apa sih Mbak? Karena pada saat udah apply terus dipanggil, deg-deg pasti Iya. pasti Banget. ini ya, pasti. Iya. Nah, cara kira-kira versinya Mbak Evi untuk bisa meredam atau meminimalisir rasa deg-degan itu apa sih? Iya. Nah, kalau pengalaman saya sih kemarin waktu saya daftar itu rasa grogi itu sebenarnya ya gimana ya, pasti tetap ada. Tapi di sini saya tuh melihat diri sendiri, kemampuan juga. Kemampuan saya tuh memang, kalau saya ngerasa memang percaya diri banget orangnya, memang suka juga ngomong di tengah orang tuh, suka banget gitu. Terus juga gini, saya memikirkan keluarga saya memikirkan perjuangan saya untuk jadi pramugari. Di situ saya kayak melatih diri saya, oh saya harus jadi pramugari, saya nggak bisa grogi gini, karena kalau timbul rasa grogi bisa kayak bikin down semuanya, bisa menghancurkan konsentrasi. Betul. Gitu. Terus apapun pertanyaan-pertanyaan, kalau kita udah megang konsentrasi, apapun pertanyaan dari pada saat interview bisa aja kita ngeblank gitu. Jadi kalau saya sih lebih melihat dari perjuangan saya, oh perjuangan saya untuk sampai di sini nih nggak mudah gitu loh. Jadi itu sih cara saya buat ngontrol diri saya supaya rasa grogi saya hilang. Ya ada aja sih, maksudnya kayak nyanyi juga itu bisa aja sih dalam hati, oh iya diri saya jangan sampailah grogi karena ini aduh udah tahap di sini nih udah susah banget kayak gitu. Lebih kayak gitu sih. Iya, berarti nih ya kalau kita simpulkan ada 3 tahap atau 3 hal bagi kalian yang ketika sudah dipanggil untuk interview atau tes meminimalisir rasa grogi. Yang pertama adalah rasa percaya diri. Ya. Rasa percaya diri di sini adalah sesuai dengan kemampuan dan lebih tidak terlalu berlebihan. Ya. Kemudian yang kedua adalah sifat atau sikap optimis. Optimis bahwa kita bisa. Dan itu munculnya dari diri sendiri, ya Mbak? Iya, benar. Kemudian yang ketiga adalah melakukan sesuatu yang kira-kira bisa meminimalisir grogi. Kalau Mbak Evi sesekali mungkin ada karena hobi nyanyi, Ya, jadi nyanyi, gitu. buat menghilangkan ketegangan, deg-degan itu bisa dilakukan. Nah, buat kalian itu perlu dicoba juga. Kira-kira apa nih yang bisa untuk meminimalisir atau meredam rasa grogi. Dan jangan lupa, kalau pesannya Mbak Evi ini sangat pesan moral banget. Kalian punya perjuangan dan kalian harus memperjuangkan itu demi diri sendiri, keluarga, dan pastinya saya yakin keluarga Mbak Evi bangga nggak dengan profesi sekarang? Ya, alhamdulillah. Orang pun bangga. Itulah tadi disebut Mbak Evi bahwa perjuangan selama ini tuh nggak mudah. Ya. Dan saat ini Mbak Evi sudah menyandang sebagai seorang pramugari di maskapai Lion Air, maskapai swasta nasional yang terbesar, dan itu tentunya akan memberikan semangat buat keluarga, semangat buat Mbak Evi sendiri, dan tentunya semangat buat kalian para millennial traveler. Nah, Mbak Evi, kira-kira buat pesan terakhir nih buat mereka, sebenarnya sih bukan pesan terakhir, tapi pesan utama dari seorang Mbak Evi pramugari Lion Air buat mereka yang sekarang lagi
mempersiapkan untuk tes, mempersiapkan untuk nantinya menjadi seorang pramugari apa nih? Ya, pesannya untuk kalian semua yang ingin banget jadi pramugari, tetap percaya diri, tetap semangat. Walaupun udah pernah mencoba tapi gagal, tetap selalu mencoba, jangan pernah menyerah. Karena kita nggak tahu rezeki kita di depan tuh seperti apa. Kalaupun misalkan memang gagal untuk awal, jangan lupa untuk mencoba lagi. Karena untuk jadi pramugari itu memang tidak gampang yang dipikirkan. Dan gak segampang juga karena orang cuma mikirkan untuk masalah liburan apa segala macam, bisa jalan-jalan. Enggak, tapi untuk prosesnya itu kita harus menghargai proses kita. Jadi jangan pernah untuk menyerah, tetap semangat untuk melakukan tes. Jadi kalau misalkan udah gagal, ayo coba lagi. Itu aja. Oke, ini penjelasan yang singkat, padat, dan sangat jelas. Kesimpulannya adalah jangan pernah untuk menyerah. Walaupun di saat tertentu ada momen pernah gagal. Nah, buat kalian millennials traveler, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share dari channel ini. Dan pertanyaan-pertanyaan kalian selanjutnya kami tunggu di sesi atau channel berikutnya.